pertama ini. Taruh di sini nih ya, biar nggak lupa, Chef. Itu apa ya? Udin. Punya mata melihat kan? Punya. Ikutin kalau gitu. Pemirsa, episode kali ini tuh aku takut banget karena bintang tamu yang sekarang selain dia jago masak, dia jago banget ngomongin orang. Mohon maaf, bukan jago ngomongin orang, tapi jago membongkar rahasia orang. Aku tuh takut banget, Ras. Kenapa lu openingnya sendirian? Aku tuh takut Kenapa? banget. Aku tuh takut banget kalau sama Is Dahlia. Kan Mama Is jago masak, kita mau nantangin Mama Is masak. Masak tuh jago gue Indonesiana, Makanan Indonesia. Indonesian food gitu. Nah kalau ini suruh masak apa? Gue masih Gampang. Kita masaknya ini makanan Italia. Kalau Mama kan jago masak, biasanya kalau Mama masak di rumah buat anak-anak, buat kakak, buat adik, masaknya apa aja? bikin telur, bikin roti, bikin salad buat suami sama anak-anak. Gaya banget bikinnya sandwich. Kasih tahu dong sama pemirsa yang nonton, Lesti tuh jadinya kawinnya kapan sama Rizky Bilar? Kapan ayo, kasih tahu. Soalnya pemirsa, Is Dahlia tuh suka tiba-tiba nyeplos, bener aja, suka ngebocorin gitu. Tanggal berapa sih, Mah? Belum tahu. Kalau yang ini belum tahu. Bohong, tadi di belakang bilang katanya 3 Agustus. Nggak tahu. Iki, Rizky diundang nggak? Belum tahu. Jangan melotot, kok melotot? Kan cuma nanya, kok melotot? Belum tahu. Jangankan Iki, yang lain-lain aja enggak. Ini urusannya masak apa Lesti sih? Dan pemirsa, hari ini kita mau nantang seorang Is Dahlia untuk masak, namanya adalah bubur bos. Bubur bos. Bubur bos tuh apa? Tahan sebentar, kita ambil bahan utamanya ya. Mama Is Buburnya Dahlia. sih bos. Ini adalah bahan utamanya. Gue kalau bikin bubur mah aduh bubur Indramayu. Lu belum pernah tahu gue bikin bubur Indramayu enak banget. Apa isinya? Hah? Isinya ya bubur, tapi rasanya beda sama bubur-bubur yang lain. Apa bedanya sama bubur yang lain? Lain namanya Indramayu. Oh. Apakah Is Dahlia mau membuka ini di dalamnya bahan utamanya apa? Coba Lek lihat. Mare. Bubur bos, bahan utamanya adalah. Nah, Naon, bumbunya mana? Gimana mau sedep ini bahan? ini bahan utamanya, ini bukan Bahan beras. utamanya beras. Bukan beras Bukan Raja beras. Lele, bukan Pandanuangi. Beras apa sih itu? Beras Bulat-bulat. risotto. Oh mau bikin risotto nih? Aduh gue nggak pernah bikin. Ya, ini beras Dan risotto. ini? Itu Oh ini pangsit, pangsitnya berwarna loh guys. Itu kulit Lek pangsit. Mare, kulit Ya. pangsit ada hijau, ada orange. yes. Jadi bubur bos ini adalah singkatan dari bubur jamur open pangsit. Bos, bubur jamur open pangsit, bos, es pangsit, kumaha sih? Singkatannya, jangankan kamu, aku pun bingung. Singkatannya ngarang Nanti banget. kita tanyakan sama chefnya, tapi Mama Is tenang aja, karena kita juga akan kasih kesempatan Mama Is untuk menyaksikan Chef Edwin Lau masak dulu supaya Mama ngerti, walaupun Mama jago masak. Tapi kita lihat dulu Tapi nih. belum tahu gue kalau risotto. Makanya, karena Mama harus bikin replika yang sama persis dengan apa yang dibuat sama Chef Edwin Lau. Persis. Kita nonton harus sama persis. Oh my god. Ya, sama persis. Oke, kita lihat dulu Mama Is seperti apa. Ini dia bubur bos buatan Chef Edwin Lau. Silakan, Chef Edwin Lau. Hai Rian, apa kabar juga Mbak Is? Nah sekarang pemirsa saya akan tunjukin kalian bagaimana cara membuat bubur tapi yang kelas tinggi. Namanya adalah bubur bos. Nah jadi udah bos, udah yang paling tinggi. Kepanjangannya adalah bubur jamur open pangsit. Jadi kita bikin open pangsitnya dulu ya. Jadi pangsitnya akan kebuka, kelihatan apa isinya. Ini dia caranya. Ini pertama diolesin dulu minyaknya. Ini saya pakai muffin tin. Olesi satu sisi. Semuanya. Oke, sampai rata seperti kayak begini. Terus dengan 4 jari seperti gini, tekan dia masuk ke bawah. Tuh, open pangsit. Pangsitnya dibuka, kulit pangsitnya. Oh bisa kalau itu mah ya. Habis ini tinggal dimasukin ke dalam oven. Kita akan tunggu 7 menit. Sekarang waktunya kita akan bikin tumisan isian pangsitnya. Yang pertama gunakan minyak kelapa, bisa juga minyak olive. Terus kita akan tumis aromatiknya dulu. Di sini ada bawang putih, ada jahe, dan daun bawang. Oke, tumis sampai golden brown. Setelah itu masukkan daging ayam. Oke, lihat warnanya sudah mulai berubah. Terus semua permukaannya sudah tertutup.
Nah, sekarang kita masukin udangnya, ya. Yuk, kita keluarin pangsit. Begini hasilnya, jadi sangat crispy tanpa harus melalui proses menggoreng. Setelah ini langsung digarami selagi dia masih panas. Setelah itu masukkan sayuran campur, aduk merata, jangan terlalu lama. Terus selagi dia menumis, kita masukin bumbu-bumbunya. Oke, yang pertama ada kecap asin. Nah, setelah kecap asin, masukin saus hoisin. Oke, setelah itu masukin cabai merah. Masukin sedikit merica. Terus minyak wijen masuk. Oke, tambahin garam sekitar 1 sendok teh. Gula sekitar 1 sendok teh juga. Oke, masak, aduk terakhir. Nah, lihat teksturnya, harus teksturnya agak kering. Matikan panas, sekarang kita bikin risotto dulu. Oke, risotto jamur, pasti enak. Oke, untuk risotto jamurnya, yang pertama iris-iris dulu shiitake kering yang sudah direndam, diiris tipis. Kita akan tumis dulu jamur, namanya juga bubur jamur. Di sini saya punya jamur shiitake dan juga jamur shimeji yang kayak topi ini. Oke, itu jamur ditumis. Nggak harus persis sama kayak chef kan, ukurannya kan jamurnya. Sama, harus replika sama persis. Aduh, kecil. astagfirullahaladzim. Jadi jamurnya jangan cuma bikin pepes, Mama Is. Ya. Tirisin, taruh ke sebuah piring. Sekarang kita akan bikin risottonya. Oke, kasih minyak zaitun dan juga mentega. Masukkan bawang bombay dan masak sampai kecoklatan. Setelah itu masukkan bawang putih dan jahe. Masukin berasnya. Jangan lupa ini air kaldunya. Ini sudah saya siapin kaldu ikan, mau kaldu apa saja juga bisa ya. Kaldu daging bisa, kaldu jamur juga bisa, kaldu sayuran juga oke. Nah, jangan lupa tadi ada air shiitakenya, ini dicampur masuk ke dalam sini. Oke? Jadi kombinasi ada kaldu ikan, kaldu ayam, dan kaldu jamur. Terus disendokin sedikit demi sedikit. Nah, ingat Anda bisa pakai jenis beras yang lainnya, beras Jepang juga bisa, atau beras lokal yang agak pendek. Oke, semakin pendek patinya lebih banyak. Teruskan sampai nanti bagian dalamnya masih agak kenyal, tapi bagian luarnya sudah matang. Itu namanya al dente. Persis mirip seperti kayak pasta. Ya. Ini membutuhkan waktu sekitar 20 menitan. Tumis. Oh, oke, tapi itu ngaduknya lama ya, Nek? Wah, 20 menit terus. 20. Kalau 20 menit, oke, nggak masalah. Setelah sekitar 20-25 menitan, nah teksturnya akan seperti kayak begini. Masukin jamur yang sudah ditumis tadi. Kuncinya adalah creamy. Kasih sedikit kecap asin. Terus kasih sedikit merica. Cabai kering. Dan jangan lupa kasih mirin. Ini tambahin sedikit mentega dan juga kasih sedikit parutan keju dari parmesan. Tambahin krim. Oke, supaya warnanya bagus, terakhir kasih tomat. Oke, sekarang risottonya jadi. Dan sekarang kita tinggal plating. Untuk plating, pertama kita isi dulu si pangsitnya. Oh, dimasukin. Oh, tumisannya dimasukin mah ke dalam pangsitnya. Makanya open pangsit. Cabai. Pangsitnya Kebuka. gitu, kebuka ya. Terus iris beberapa kucai supaya ada warna hijau-hijaunya. Terus kasih sedikit tabasco. Dan terakhir kasih sedikit saus dark sauce. Tuang risottonya mulai dari bagian paling depan ke bagian paling belakang. Sekarang kita taruh pangsitnya. Mulai dari bagian paling ujung. Warna-warni criss-cross ya. Di sela-selanya kita kasih parutan dari keju parmesan, ini daun ketumbar, kasih sedikit minyak cabai. Ini dia yang namanya bubur bos, yaitu bubur jamur open pangsit. Mama Is kayaknya udah siap banget nih pemirsa ya, kayaknya gampang lah buat Mama Is.
siap lah. Masak doang risotto. Chef Edwin Lau nanti ya kira-kira kalau ngelihat Mama Is nggak bisa dia paling gebrak-gebrak meja ya. Bisa lah. Oke. Masa sih Mama Is nggak bisa masak? Is Dahlia, selamat datang dalam Mendadak Chef. Bisa nggak lo? Bisa lah. Masa enggak? Let's go. Udin. Punya mata melihat kan? Punya. Ikutin kalau gitu. Oke, Mama Is Dahlia, ini dia Chef Edwin Lau. Chef, kenalin Mama Is Dahlia. Apa kabar? Kenal ya. Coba ini Mama Is lihat dulu. Ini adalah bubur Bos ya. Bubur jamur open pangsit. Ma, tapi coba Mama cobain dulu ya. Cobain Silahkan, kita kasih kesempatan Is Dahlia untuk mencoba. Cara makannya gini, jadi ambil si pangsit, Heeh. terus taruh sedikit bubur risottonya di atas, terus baru dimakan. Oh, Oh, oke. sama pangsit-pangsitnya. Oh. Repot ya. Ya begini, kalau makanan sultan begini, makanan bos. Hap, hap, hap. Risottonya. Tekstur jamurnya tuh dirasain, masih mengkel-mengkel. Terus berasnya juga per biji bisa dirasain, creaminya juga tepat. Itu yang harus ditiru. Itu tuh. Gimana? Rasanya gimana? Rasanya Enak banget, enak banget. Gurihnya dapet, creaminya dapet. Berpadu dengan crunchy-nya pangsit, Iya, asik iya. ya. Terus pangsitnya juga fresh rasanya. Jadi buat kita Pangsitnya nggak fresh, si jamurnya juga masih berasa apa sih? Teksturnya. Segar gitu, teksturnya enak. Oh, kirain berasa rasa jamur ya, memang jamur ya. Dari penampilan 1 sampai 10, Mama Is Dahlia kasih berapa nilainya? 8,5 lah. Wih, sombong banget. 8,5 tuh udah oke loh. Oh, dia Ya kan, punya standar penilaian begitu tinggi berarti ya. Oke. Sekarang aku mau coba ya. Nih pemirsa, bubur Bos, bubur jamur open pangsit. Enak loh. Enak ya? Gimana Pak? Nggak bisa berkata-kata. Enak banget pemirsa. Waduh, harus nyobain. Pemirsa di rumah pasti bikinnya bisa lah. Is Dahlia nanti kita kasih kesempatan buat bikin makanan replika yang sama persis apa yang dibuat sama Semoga bisa ya. Chef Edwin Lau. Oke, Chef pertama mau kasih pesan apa untuk Is Dahlia? Oke, yang saya mau lihat adalah kesempurnaan. Oke, Aduh. karena bagi saya memasak itu adalah ibadah. Jadi lakukan persis seperti mau menyajikan kepada Tuhan. Ya. Jadi harus sempurna, tidak boleh banyak alasan, dan saya akan galak dan tegas untuk masakan ini. Pemirsa, saatnya kita memberikan tantangan pada seorang Is Dahlia dalam Mendadak Chef. Bisa nggak lo? Bisa lah, masa enggak? Oke, Mama Is Dahlia, silakan kita bikin kulit pangsit dengan isiannya dulu. Masih inget kan gimana tadi? setelah nonton? Semoga ya, Nek. Ngapain, coba ngapain? Ngapain sih, Ma? Ini buat kulit pangsit, ini dioles-oles dulu pakai minyak supaya enggak kraket, lengket. Kalau mau diisi semua sebenarnya masa ini semua. Masa gitu doang sih? Kayaknya tadi ada... Kayaknya nggak begitu ya? Sep, lu jangan ngetuk-ngetuk lu ya. Coba ingat lagi, ingat lagi. Gini. Waktu dinonton, Gini. emangnya saya taruh dulu. Terus diapain? Dioles dulu. diolesin. Pangsitnya. Oh, atas bawah. Kan gue lupa nggak pakai sarung tangan, An. Ambil sarung tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ngeliat muka chefnya serem deh, serambi. Aduh, Mama Is lambat banget sih bikin chefnya. Lihat marah tuh. Belum. Jangan ini ya, lu. Masa bikin pangsitnya lama banget pemirsa. Aduh, harusnya itu cepet banget bikinnya. Mama Is yang lebar belum Mau nih? nyoba nggak? Nyoba ya. Coba, yakin nggak pakai yang lebar? Waduh chef, kalau pangsit besarnya kiri kanannya dibuang, banyak yang terbuang, chef. Mubazir. Mama Is suka buang-buang makanan, mubazir. Nanti netizen marah loh, Mama Is. Masa sih? Emang lu mau diapain? Digoreng juga bisa itu ntar kalau mau. Banget. Ya Ayo, digoreng. Mbak, lebih cepat lagi. Ayo, masih banyak loh tugas yang menanti lo. Oke, chef. Oke, makanya kurang banyak deh, Ma. Kayaknya garamnya. belepetan deh, chef. Kalau kayak gitu kan berantakan. Gue nggak suka lihat berantak. Masuk. Masuk. 5 menit. Oke, 5 menit. Silakan Mama Tinggalin. selanjutnya. Apa? Sekarang bikin tumisan. Setelah minyaknya panas, pertama yang harus dituangkan ke dalam
Pen itu. Ke dalam pen indah adalah. Ayo, dia sambil berpikir pemirsa apa yang harus dimasukkan. Bawang. Bawang putih itu apa, Mah? Apa sih itu serai ya? Bawang putih sama serai, ya benar kayaknya. Ini jahe, Mah. Udah cicing lu, gue lagi. Ngapain dimasukin sekarang? Kan katanya sekarang. Sudah karamelisasi belum? Sudah kecoklatan belum? Aku suka pemirsa terlalu cepat. Kalau udah kecoklatan baru dimasukin. Yakin sudah? Takut, Yakin? takut gosong, Sep. Yakin? Iya. Nggak ada jalan kembali loh? Nggak mungkin ada. dibalikin? Udah nggak ada. Oke, nggak yaudah ada. lanjut. Lanjut. Cicing lu ah. Bawangnya belum matang tapi ayamnya sudah Ini masuk. kayaknya udah deh. Gimana ini matiinnya? Sep. Jangan itu ya, jangan lembek ya. Saya nggak mau Mama, lembek. belum, Mah. Ayamnya terlalu cepat nih masukinnya. Ingat jangan kecepatan ya Mbak ya. Warnanya harus pas. Teksturnya juga harus garing. Ini masih ada. Jangan sampai lembek. Udah, belum deh. Wah, kecepatan masukin udangnya. Enggak, Sep. Udah, Sep. Lu jangan galak-galak lu, Sep. Chef, menurut perkiraan chef dari penampilannya apakah udangnya dimasukkan dalam waktu yang tepat? Tepat. Saya masih mencium aroma mentah ya. Tanda udang matang apa? Agak agak merah-merah dikit gitu. Oke. Tapi ini bumbunya kok sayang banget kalau nggak dimasukin sekarang, wanginya tuh kayaknya kurang. Udah jangan sotoy. Ini nanti overcook nih. Enggak ada, tenang, Sep, tenang. Yakin sekarang? Yakin, Sep, udah Yakin? ah. Kenapa dimasukin sekarang? Ah, Aduk dulu dong, baru masukin. Udah aduknya sekalian. Sep, yang masak siapa? Yang punya resep siapa? Rasa akhirnya pasti endul deh, percaya deh sama Udah Eka. nonton kan? Udin. Punya mata melihat kan? Punya. Ikutin kalau gitu. Sekarang masukin apa? Bisa, ini apa sih ini merica ya? Tuang semua, Mah. Enggak, kecap apalah. Buat cabenya semua deh. Oke, yakin? Yang penting kamu yakin. Yakin. Kalau sudah yakin, kita lanjut selanjutnya. Bisa? Oke. Bisa. Oke, Kita sekarang akan bikin langsung risotto ya. Lanjut Ya. berikutnya. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berada di tahap berikutnya. Mama mau bikin risotto. Risotto, oke. Wih, masih Pertama- ingat caranya? Semoga ya, Nek. Pertama ini Chef, apakah ada trik khusus untuk memasak jamur? Oke, jadi kalau jamur ini shiitake, dia punya aroma mirip kayak jengkol. Ya. oh bau ya. Jadi aroma jengkol itu bisa dikurangin, direndam dulu dengan air panas. Oke, airnya sudah kayak begitu, tapi airnya itu bisa digunakan sebagai kaldu. Dan Jadi dia nanti harus dimasak gurih ya, agak dia lama. tuh gurih ya? Ya, dia harus dimasak agak lama dan dengan bumbu-bumbu yang bisa menghilangkan aroma terlalu kuatnya itu dengan jahe. Oh. Oke, ada bawang putih juga di situ. Ini sekarang ini ya. Silakan Mama, mau ngapain dulu? Oh mulai ini, lupa. ini. Makin lama ditumis, makin berubah warna dia. Oke, semuanya Mah. Hati-hati. 2 jumput. Semuanya Mas, semua. Iya banyak banget, keasinan dong nanti. Oh my God. Enggak asian. Gue udah tahu. Enggak asian. Wih, tumis jamurnya udah ready nih. Udah, tumis jamur udah matang. Oke, mau diapain lagi, Ma? Nah, ini disimpan dulu cenah tadi gini. Karena dia mau bikin bumbu yang lain. Oke, Bu. Oh, harus dilap dulu ya, Ma ya? Biar bersih. Apa sih, Sep? Di mana-mana, habis kita masak, bagian yang diolesin itu yang enak sebenarnya. Betul ya, Mas. Masa sih, Iya. Sep? Terus kenapa diolesin ya? Sekarang Mama Is mau menumis apa lagi? Numis bumbu-bumbunya. Oh, pakai butter lagi 2. Pakai. Oke, Pakai. ya. Kalau gue mah di rumah harus leleh. Kita lihat apakah ketepatan waktu Idalia memasukkan bawang putih. Bergabung bersama dengan Boboy adalah waktu yang tepat. Udah Karena harum ini kan, adalah Sep? Udah harum kan? Udah harum belum? Udin tahu, ya kan? Iya aja deh. sayangnya terlalu cepat karena belum ada karamelnya. Belum banget. Masa Belum sih, banget. Ini akan terjadi adalah bawang putihnya akan gosong Gosong. duluan.
bawang bombay-nya belum terkaramelisasi dengan baik. Dan akhirnya rasanya pahit karena bawang putihnya gosok duluan. Betul? Let's see. Enggak, Chef. Belum aja. Kenapa ditambahin lagi? Ini kan jahe. Ya, lihat dong. Itu udah karamelisasi belum? Chef udah cicing aja deh. Taruh di sini nih ya, biar nggak lupa, Chef. Itu apa ya? Oh, Nah, ini tadi air kuah kuah. tadi ya. Beras. Oh, berasnya ditumis ya? Iya, cicing. Nuh. Yang penting tuh ini nih, tadi tuh kalau udah ngeresep, Oh, pancinya dikasih gosong. lagi. Enggak, lu jangan fitnah deh. Tuh, hitam pemirsa. Jangan bikin panik gue sampai keringetan loh, sumpah. Gimana, Isdalia tangannya sudah mulai pegel? Sudah mulai keker, Sekarang kematangannya harus tepat ya. Oke. Ih, dia mah Mama gitu. masukin ini kecapnya, masih ada kecap loh. Rian. Cium-cium aroma. Gosong nggak? Makanya harus hati-hati. Kalau mau menambahin segala sesuatu, bisa tambahin sekarang sesuai dengan teksturnya. Ayo, ambil keputusan sekarang. Ayo. Oke, tadi tunggu dulu gue inget-inget ini, jangan semuanya. Ini semua. Banyak banget. Iya. Tambah itu encer semua. dong. Gue kesel masak risotto ini bikin capek ngaduk doang. Oh. Sebenarnya mah rasanya ini mah guys enak banget sumpah, nggak bohong. Sekarang tambahan terakhir. Oke, Selesai. selesai. Wow, oke, Isdalia berhasil menaklukkan tantangan. Tapi sebelum selesai, karena saatnya kita juga memberikan kesempatan untuk plating. Simpan di atas piringnya. Oke, silakan plating. Silakan Mama Is. Wih, udah siap nih semuanya. Tinggal 5% lagi sampai akhirnya masakannya jadi dan siap untuk dihidangkan untuk Chef Edwin Lau. Oh, ini mau ditaruh di mana ya? Di atas tabur. Ini daun apa ya, Chef? Daun Kucai. apa sih, Chef, ini? Oh, daun kucai. Oke. Ayo, lebih cepat lagi. Selagi dia panas, harus cepat disajikan. Oke, Ayo. selesai. Itu seperti saus hoisin juga. Ini nggak sih? Oh, pakai tabasco juga. Wow, meriah sekali rasanya. Oh, daun kucainya. Kalau Isdalia aja bisa, pemirsa di rumah juga masih bisa lah bikin beginian. Pasti bisa. Oke, sekarang ngapain lagi Mama Isdalia? Risotto diginiin, Oke, ya kan? oke, menuangkan risotto. Wow, ini hati-hati mah karena kalau nanti piringnya sampai belecetan, penampilannya pasti akan berkurang nilainya. Sumpah, Chef, gue mah nyerah deh kalau yang itu, Chef. Taruh yang bener dong, taruh yang bener. Ayo, lebih cepat. Ayo, sekali kamu taruh, itu kan di bagiannya basah tuh di bawahnya. Ayo, cepat. 1, Keju dengan cita rasa tajam. Parmesan paling cocok. oh, daun ketumbar juga disimpan di atasnya ya. Tinggal chili oil ya. Yakin selesai? Kalau gitu Isdalia, silakan angkat tangannya karena sudah berhasil menyelesaikan tantangan Bubur Bos, Bubur Jamur Open Pangsit. Kriuk, Chef. Kriuk kan? Bunyinya kedengeran. Kriuk. Makanan ini persis ibarat dangdut. Dan khusus makanan ini Dan pemirsa, ini dia hasil masakan dari seorang Mama Isdalia, Bubur Bos, Bubur Jamur Open Pangsit. Wow, boleh satu Indonesia, kita boleh berikan tepuk tangan. Ya, Chef, secara dari penampilan bagaimana untuk masakan buatan Iis Dahlia? Oke, kalau dari penampilannya ini mirip pasca COVID-19 ya.
Jadi semuanya merapat. Terlalu rame, saya tadi coba isi 8 pieces. 8 pieces. Di sini ada 10 pieces. Terus yang besar ini harusnya di tengah. Oke. Yang kecil, yang hijau di atas, yang pink di bawah. Terus dari tekstur dari risottonya terlalu kental. Ini menandakan penambahan keju yang terlalu banyak. Tidak ditambahin butter di terakhirnya. Itu terakhirnya. Oke. Udah aku bilang mama nggak percaya. Nggak ngomong, Bentar. Nggak ngomong. Lu nggak ngomong. Tapi biasanya kalau risotto kental begini rasanya juga pekat. Oke, antara enak sekali atau justru membuat enak. Kita Enak coba loh. sekarang ya. Enak atau enak? Chef Edwin Lau, silakan coba. Endul, Chef. Lu jujur lu, Chef. Jujur lu. Ini kasih lihat ya. Jadi tadi saya masih mengalir, kalau ini jatuh satu kayak begitu. Karena aku nggak menambahkan butternya itu ya. Ya, ini dia bubur bos versi Iis Dahlia. Wangi. Aromanya Gimana aromanya? Nah, itu seperti kita membeli parfum di tempat yang mahal. tuh. Wow. Kan? Aroma risottonya bergabung menjadi satu harmonis yang luar biasa. Dan juga kalau saya lihat yang kurang cuma mungkin tekstur dari pangsitnya sedikit kurang lama dipanggang. Oke. Masih agak Kita lembek coba. Ya, Oke. ini dia bubur bos. Kriuk, Chef. Kriuk kan? ya? Bunyinya kedengeran. Kriuk. Enak gak? Endul gak? Apa sih? Ini enak Iya, kan? begini. Coba. Lihat dari raut wajahnya. Apa sih, Chef? Makanan ini persis ibarat dangdut. Kita antara suka atau benci, bener nggak? Ya kan? Lu termasuk yang suka apa benci? Nah. Chef. Dangdut, sekalipun saya kurang suka, tapi kalau didengar, dan ada beberapa, enak juga didengarnya. Dan khusus makanan ini adalah dangdut yang bikin saya nggak bisa tidur karena dangdutan di tengah malam, berisik banget, sehingga saya nggak bisa menikmati waktu istirahat saya. Bikin enak. Ya Allah, Chef. Kok enak sih? Yuk, pulang yuk. Endul tahu. Pulang yuk. Masuk kulkas yuk. Endul Masuk tahu. Masuk kulkas yuk. Ini enak banget. Di mana yang enak sih? Ya Allah, Oh cuman my God, beda Chef di Edwin Lau. Beda di butter doang. Satu, nih ya. Penambahan kecap yang terlalu banyak. Bumbu semua dimasukin. Keju parmesan semuanya dimasukin, saya bilang jangan dimasukin semuanya. Krim dimasukin semuanya, saya bilang tidak boleh dimasukin semuanya. Itu masih Oke? ada sisanya tahu. Cairan kurang terakhir sehingga terlalu kental, membuat saya tidak mau ke suapan yang kedua. Oh gitu. Oke. Tapi secara rasa sebenarnya sudah ada, tapi terlalu kuat dangdutnya nyebelin. Udah coba deh, Yan. Endul tahu, Chef. Ingat ya, bandingin dengan punya saya, oke? Masih ingat ya tadi ya? Masih ingat rasanya. Emang sih ini agak lebih kental. Mungkin ya yang tadi Chef bilang. Kurang air sama kurang butter ya. Jadi kayak gurihnya kurang. Tapi endul sih, Chef. Coba-coba ya. Coba deh. Penasaran juga ya. Jujur lu, Yan. Jujur. Bandingin dengan punya saya. Enak. Ya. Orang enak tahu, Chef. Memang sih kurang creamy dikit, kurang gurih dikit, tapi enak ya. Enak kan? Enak, orang enak. Saatnya seorang chef Edwin Lau memberikan penilaian tekan 1 untuk rasa lumayan, tekan 2 untuk rasa yang enak sekali, dan tidak tekan belnya kalau rasanya tidak enak. Silakan chef. Berikan penilaian untuk Iis Dahlia. Lumayan. Lumayan. Doang, Chef. Oke.
Karena nih Isdahlia untuk pertama kalinya bikin risotto, saya bilang lumayan. Oke, tapi sudah kelihatan dari teksturnya terlalu kental. Ini akan membuat sangat enak kalau bikin satu porsi, dihabisin semuanya. Oke, masuk akal karena terlalu gurih. Yang lain bagi saya sangat bisa dinikmati. Dan untuk orang pertama kali membuat risotto, bagi saya ini cukup oke banget. Dan Mama Isdahlia, Chef Edwin Lau punya kenang-kenangan dari Mendadak Chef. Karena Mbak Is sudah memperlihatkan kemauan dan juga ketekunan dan mau mengikuti Mendadak Chef dan hasilnya lumayan banget. Itu artinya Mbak Is lulus. Selamat Isdahlia berhasil menaklukkan tantangan dari Mendadak Chef. Sama gue bukan cuma salsa yang jadi chef, Mama juga. Oh, Isdahlia kita ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you banget. Pemirsa, terima kasih juga sudah menyaksikan kita. Semoga ini menjadi inspirasi untuk bisa masak di rumah barengan sama keluarga. Kalau Isdahlia juga bisa, Anda pasti bisa untuk menjadi seorang chef. Mendadak Chef akan kembali lagi setiap hari Sabtu jam 8.45 ya. Dan pemirsa, jangan lupa kalau ada yang menantang Anda untuk jadi seorang chef, ingat-ingat Isdahlia yang berhasil menjadi seorang chef dalam Mendadak Chef. Bisa nggak lo? Bisa lah, masa enggak? Bye-bye. Bye-bye.